Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini mau cerita soal royal. Royal rumah ya. Jadi royal itu adalah proses ya, kalau nggak salah ya, penulis nggak begitu ngerti. Royal itu adalah proses untuk menghilangkan tanggungan hutang bank. Jadi kalau kita kredit rumah, nyicil rumah itu kita surat ya wis mbola apa itu jadi tanggungan bank, sertifikatnya jadi tanggungan bank. Nah, roya ini adalah untuk menghapus tanggungan itu, jadi untuk mengembalikan sertifikat itu jadi kembali milik kita. Dan ya roya ini opsinya ada dua ya. Yang satu ngurus ke notaris, yang satu ngurus sendiri. Nah, penulis ini awalnya karena orang biasanya akan ngurus notaris ya, untuk ngurus roya itu ya. Dia penulis ke notaris dan wah ternyata ribet juga ya, karena penulis kerja yang ngurusi istri, dan istri ternyata harus bolak-balik, ada syarat ini balik lagi, ada syarat ini balik lagi, ya fotokopi KTP, KSK yang asli ori, terus harus juga berfoto depannya rumah untuk menunjukkan, oh ini loh rumah saya di sini. Harus pakai geolocation juga, menunjukkan posisi Google Map-nya. Terus bolah macam-macam, ono surat kuasa. Surat kuasanya ada 6 lembar. Satu lembarnya pakai materai 10.000. Oh, terakhir ada 7 lembar. Jadi karena namanya beda, jadi gelarnya di KTP itu huruf besar, sementara itu di surat tanah huruf kecil. Itu disuruh ngasih pengakuan bahwa itu sama persis. Jadi ya karena ada salah typo gitu saja, huruf kecil dan huruf besar harus pakai surat pernyataan segala. Wes ribet lah ya. Biayanya juga mahal ya, 2,5 juta. Terus kemudian ini ada diskon kolektif jadi piro 1.750 kalau nggak salah ya wes lah, yang penting jadi. Terus diomongi ini selesainya kira-kira berapa. Awalnya ngomong 2 minggu, tapi terus kemudian ngomong 1,5 bulan, karena ternyata ada proses jadi elektroniknya. Jadi sekarang surat hak milik sama hak guna bangunan kalau nggak salah ya, sembuh maaf kalau kurang jelas, tapi sekarang ini semua jadi elektronik. Jadi digantikan oleh 1 lembar kertas saja. SHM yang berlembar-lembar itu sama kertas warna hijau diganti 1 lembar kertas warna kuning. Tapi ya wis lah, terus ceritanya penulis kemudian dapat halangan. Jadi dari notarisnya ngomong bahwa surat surat lunasnya, tanda bukti lunasnya itu yang dapat dari bank nggak diakui sama notaris. Jadi notarisnya nganggep ini bukan surat lunas, ini surat lunas harusnya nggak kayak gini, nggak betul, ini salah ini. Padahal itu adalah terima langsung dari banknya, bank yang menyediakan kreditnya. Padahal itu benar-benar surat resmi, tapi nggak diakui oleh bank, nggak diakui oleh notarisnya. Waduh, ya bingung ya. Terus penulis disuruh ngurus ke banknya lagi. Padahal banknya sudah mengeluarkan seperti itu. Kalau nanti kembali terus ternyata dapat yang sama, terus ternyata
notarisnya nggak mau terima lagi, gimana terus? Ya wes akhirnya wes, wah kalau gini caranya diperumit oleh notaris, ya mending ngurus sendiri ya. Ya akhirnya pun penulis niat ngurus sendiri di pertanahan Sidoarjo yang lokasinya di Lingkar Timur. Dan penulis berangkat pun berangkat wis, nggak kerja, ambil cuti ngurus. Dan ternyata kaget ya penulis, di sana itu nggak rumit. Penulis menyerahkan fotokopi KTP, KSK, nggak pakai foto kalau nggak salah ya. SHM, SHGB asli ya. Wes sudah serahkan. Jadi saat pertama itu penulis harus beli map di koperasi. Map itu diisi sendiri dengan data kita, diisi nomor telepon, nama, identitas sesuai kartu KTP. 10.000 ya. Dan parkirnya gratis di situ. Jadi nggak perlu bayar parkir gratis. Beli di koperasi, terus antri untuk verifikasi. Oh iya, untuk melakukan kegiatan macam-macam di kantor pertanahan Sidoarjo itu harus pakai nomor antri. Jadi ngambil nomor antri ya. Nomor antriannya biasanya ya cukup banyak. Cuma untuk hari pertama itu menulis butuh waktu 1 jaman lah untuk antri. Datangnya terlalu pagi sih, datang setengah 8, bukanya jam setengah 9. Ya jadi nomor antrinya masih lumayan masih lumayan kecil. Ya wes, terus sudah antri verifikasi. Ternyata proses verifikasinya gampang ya. Pokok semua syaratnya tersedia semua. SHM, SHGB, fotokopi KTP, fotokopi KSK. Oh ya, fotokopi KTP lupa bawa, akhirnya fotokopi dulu dekat situ. Setelah semua terpenuhi, wes langsung terima surat tanda lunas yang enggak diakui oleh notaris. Ternyata di situ ya no problem mas, langsung diterima. Setelah itu wes gak neko-neko, gak macem-macem, disuruh nunggu WA selama 2 minggu. Penulis nggak terima WA ya, tapi 2 minggu kemudian, tepat 2 minggu, jadi datang ke situ hari Kamis. 2 minggu kemudian hari Kamis penulis datang lagi ke situ, nggak terima WA, tapi ketika dicek, oh ternyata sudah jadi. Terus ya penulis ke situ, penulis terima dari bagian pengambilan atau penyerahan produk ya. Ngantri lagi di penyerahan produk itu, antrinya lebih lama, kira-kira 1 jaman gitu ya, 1 jam lebih. Terus setelah itu ternyata harus ke bagian prioritas. Jadi penulis terima lagi map yang penulis serahkan itu, isinya ya SHM, SHGB, fotokopi KTP dan macam-macam. Terus disuruh daftar. Daftarnya di bagian prioritas, ambil nomor antrian lagi. Ya di prioritas itu cukup lama juga, 1 jam lebih barangkali ya. Terus sudah diterima, terus disuruh bayar. Bayarnya bisa lewat Indomaret, tapi ya kebetulan pas Indomaret lagi problem, ada orang bantu. Ya alhamdulillah ada orang bantu. Ini bisa saya bantu transferkan lewat ATM. Kebetulan di situ ada ATM-nya BCA toh ya. Ya wis, dibantu transfer lewat ATM senilai 50.000. Jadi mulai dari
urus awal, nyerahkan awal, sampai kemudian ngomong disuruh daftar, itu habisnya 60.000, 50.000 untuk daftar. Ngirimnya ke kantor pertanahan pusat kalau nggak salah. Jadi dikasih nomor rekening virtual, angkanya dimasukkan, langsung ada nama penulis di situ, serahkan, wis bisa dapat transfer. Terus bukti transfernya diserahkan lagi, penulis disuruh nunggu dapat kertas yang penulis isi dulu sesuai KTP. Terus setelah diserahkan, penulis disuruh nunggu 2 minggu. 2 minggu kemudian penulis datang ke bagian ke bagian pengambilan barang atau penyerahan produk, ngantri lagi sekitar 1,5 jam, selesai. Dan penulis terima 1 lembar kertas yang isinya ada nama penulis, ada keterangan sudah diroya, penghilangan penghapusan data tanggungan atau apa gitu ya. Halaman depan ada nama, ada penjelasan, itu ada nomor untuk cek online lewat aplikasi sumber tanah atau ya. Terus di belakangnya ada lokasi rumah menulis. Wes itu toh, wes total selesai. Jadi ngurus di kantor tanah, ngurus di pertanahan sendiri, habisnya 60.000. Ngantrinya kira-kira total 6 jam. Waktunya 2 minggu pertama masukkan data, 2 minggu berikutnya untuk konversi ke elektronik. Wah, itu jauh ya daripada ke notaris 2,5 juta didiskon jadi 1,75, tapi masih dipersulit macam-macam, harus syarat macam-macam. Padahal kalau di kantor pertanahan enggak. Jadi kalau pingin mengajukan proyek, cobalah lakukan sendiri. 2 kali ke situ, 3 kali ke situ. Pertama nyerahkan data, yang penting harus komplit ya, antara bukti lunas, SAM, SAGB, KTP, KSK ya. Terus berikutnya ngambil, terus dijadikan online kalau belum online. Terus setelah itu yang ketiga ambil online-nya. Wes itu ternyata sangat mudah, murah. Ya kalau ngomong repotnya ya cuma harus datang, tapi kalau ke notaris juga sama saja sih, bolak-balik. Jadi kalau sudah tahu persyaratannya apa aja, mending ngurus sendiri. Jadi anehnya yang 2,5 juta itu ribet, dipersulit. Yang ngurus langsung murah, nggak dipersulit, tapi ya ngantrinya ya wis per datangnya 2 jam. Kalau biaya perjalanan ya sekali 10.000. Kalau disuruh hitung total ya 30.000. Total biaya ke kantor pertanahan ya wis kurang dari 100.000 lah wis. Belum beli pulpen ya. Lupa beli pulpen ini, gak dihitung fotokopi ini. Ya murah lah ya. Kalau ke kantor notaris harus beri materai, harus bayar ke notarisnya, yang nggak murah ya. Jadi rasanya memang baiknya ngurus sendiri kalau ada waktu, kalau bisa meluangkan waktu. Ke notaris pun ya harus jam kerja kan, karena notaris jarang hari Minggu buka. Jam kerjanya podo karo jam pemerintah, podo aja, mending langsung ke kantor pertanahan ya. Mungkin cuma jaraknya agak jauhan gitu. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.